Kesempatan memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap kita semua. Baik, hari ini saya akan menceritakan tentang cara distribusi. Jadi saya menurut orang tua saya lahir pada hari Kamis 1 bulan 1 tahun 81. Siap tahunnya katanya ya ada yang merayakan karena tanggal 1. Iya, setiap Cuma kalau di administrasi adalah 10 Februari. Ya entah kenapa kan waktu itu guru SD yang baik. Jadi nama pun sebenarnya bukan Muhardi awalnya, Sumardi akan tetapi nama orang tua laki-laki itu maka ibu guru saya waktu itu Goem karena orang tua mau guru Kemawar ya sudah ganti Muhardi. Nah, ini teman saya yang namanya Muhardi diganti Sumardi sekarang sudah S2 sudah jadi kepala sekolah sebenarnya. Nama yang tertukar. Jadi saya masuk sekolah bukan pernah TK, cuma waktu itu TK ada yang namanya di kampungnya saya dengan Ibu Heriati kan satu kecamatan. Jadi TK waktu itu ada saya pernah masuk cuma berapa bulan saja akhirnya dipindahkan ke SD dan masuk SD lebih 6 tahun sekolah selesai tahun 1988. Kemudian lanjut ke SMP. Nah waktu SMP kalau mau diceritakan sebenarnya yang negatifnya ya kalau yang lain kan saya negatifnya agak kurang karena termasuk orang menurut orang. Ya jadi waktu masa SMP artinya kan begini, saya sekolahnya bukan lagi sama orang tua, saya sekolahnya ke keluarga. Bukan berarti saya menceritakan kejelekan keluarga, tetapi memang pada saat waktu itu saya pikir itu adalah tekanan menurut saya. Kenapa? Karena pada saat usia SMP, usia itu artinya kita masih bisa bergaul dengan teman, masih bisa bermain dengan teman. Waktu itu yang saya kerjakan adalah kerjaan ibu, kerjaan orang tua, kerjaan bapak. Pagi saya bangun jam 4.30 saya sudah bangun. Aktivitas angkat air, memasak. Sebelum jam 6 lewat saya sudah berangkat ke sekolah, masih jalan kaki ya kurang lebih 1 kilo. Dan rumah belum bangun, semua pintu rumah sudah bersih. Awalnya memang sangat berat. Ya saya merasa tertekan, saya mau pulang ke rumah berhenti sekolah sampai saya menangis. Orang tua bilang, wah, lah kucing menangis saya. Ini saya lanjut. Ya, tidak apa-apa. Mau kerja apa semua hal itu yang dikerjakan, apalagi kalau musim kemarau, air susah, itu harus angkat air dari rumah. Ini Pak Penili mau datang dengan tamu-tamu berarti ini harus siap pikul air untuk mereka mandi dalam rumah. Jam 8 tidak boleh ada air lain, pokoknya habis sekolah ke saya dari masak, setelah masak selesai ke sekolah, pulang sekolah ke saya yang namanya di dalam sawah. Tiap hari hanya sawah pulang, tidak ada waktu untuk belajar, tidak ada waktu untuk nonton sebenarnya tidak ada. Nanti cepat tidur, besok kegiatan seperti itu. Jadi saya SMP mungkin saya entah mungkin pertumbuhan saya atau entah mungkin karena kerjaan begitu jadi saya pendek, kasihan saya kecil, paling kecil dalam itu. Jadi saya rasa bagaimana mau mengungkapkan sesuatu tidak bisa karena kita di rumahnya orang sebatas tegang, jadi semua sebatas batas hanya ya sudah itu alur dengan keadaan begitu. Sekalipun dalam hati sebenarnya ini. Ya, kemudian berikutnya saya masuk ke SMA. Di SMA sudah positifnya sudah mulai muncul. Saya masih tinggal di rumah orang, tetapi waktu itu kita sudah bebaskan dengan bebas istilahnya di wilayah yang lain kita masih dibebaskan, tetapi tidak lepas tetap di akhirnya dalam sekolah pun saya sudah bisa sudah bisa berbicara dengan teman. Kalau SMP saya minder terus, tidak berani depan, hanya paling belakang sekali. Kalau SMA sudah mulai saya berani berbicara tetap di depan teman-teman, akhirnya ya bisa bersaing lah dengan teman-teman kelas 3 ya masih ya lima besar lah. Sekalipun itu masih masih pembelajaran, tapi percaya diri saya sudah mulai muncul sampai masuk kuliah. Dan kuliah saya selesai pada tahun 2003
ini masuk kuliah karena sudah mulai percaya diri ya, saya biasa dengan teman-teman bergaul. Cuma mungkin dari dampak yang setelah tertekan itu kemudian saya lepas, saya dulu bagaimana sering menentang kebijakan daripada kayak dosen dan sebagainya. Jadi ketika ada demo ya ada lagi mungkin faktor dari kemudian bebas akhirnya kayak bagaimana. Kemudian tahun 2000 saya sempat PPN di Sorong. Saya mau berangkat ke Makassar ke Sorong tanpa tahu alamat di mana, tanpa pokoknya kita hanya diberikan petunjuk dari dosen dan memberanikan diri ke sana dan saya PPN dan kembali. Setelah kembali ini mau kerja tinggal pulang balik sudah masuk perusahaan kiri kanan, tapi yang namanya masih muda ya sebentar keluar lagi. Hanya tahun 2004 saya disuruh masuk mengajar di sekolah, mengajar. Terus Pak Penil waktu itu mengatakan, ini perikanan bagaimana? Tidak, memang bisa menyampaikan tapi kan biasa tidak bisa. Akhirnya saya disuruh kuliah sambil waktu itu karena kuliah tahun 2007 kita cepat saja dikonfirmasi, dikonversi nilai sudah setahun lebih, sudah jadi satu lagi dan ikut masih tetap mengajar tapi pikir di Sulawesi begini terus. Kemudian akhirnya saya dipanggil ke sini sama saudara, sudah ini kesini saja sekalipun umur sudah masih sempat saya mendaftar waktu tahun 2010 tidak salah, satu kali masih sempat. Habis itu kan umur sudah bisa, tapi ya Tuhan menghendaki untuk jadi PNS ya sudah ikut honor pertama di SMK Fata dan Nafis. Kemudian 2014 waktu sudah mulai masuk kontrak di SMK Amor, sampai sekarang masih di SMK Amor. Sekalipun perjuangan ya sebenarnya lumayan juga dengan daerah, kemudian kita masuk di kampung dengan keadaan sendiri dan insight sudah hal yang biasa karena memang sudah alami bagaimana hidupnya, kita hidup di rumah orang dan sebagainya, itu sudah biasa. Jadi sudah selain dari dampak negatif yang tadi itu, setelah saya alami kembali berubah dari dampak positif karena saya bisa berjuang, bisa bertahan dimanapun karena mungkin karena sudah lolos dari tekanan masih penting. Jadi